dengan banyak, atau giginya di lagi, atau giginya bakal balik ke line up dan diseset. Traffic dan Opung Wawa 3 kali dan Baxia ada di sana. tidak ada kesempatan untuk si telur ini untuk masuk ke line of dan bagaimana Opung Wawa ekspektasi muter patahkan again dan lagi Belum, jelas game bisa dilepas siapa tahu. Ya, jelas game. Lalu amanin 3 dulu. Baxia bahkan sekarang udah dibilang ini udah bermain udah berespek banget. udah nggak coba nih Baxia dari tadi udah ganggu kita banget Pak. Sebenarnya Baxia dibilang ganggu ya kan, cuman Baxia lebih jarang kayak dia itu bisa langsung potong di gym. Itu dia sih yang paling penting di awal-awal. Kalau dari menit pertama juga ketika piringnya udah bisa nyasar, udah kena skill ya kan. Udah ada gambar patah hati gitu kayak Oji, patah hati. Piring terpanci dia. Sebelah dia. tapi ini ya dari Brand juga kemarin kan sempat terbuka Natalia Burmis udah kayak udah ini dua ini selalu menjadi pilihan utama, udah kayak paket murah combo panas hemat. Kan super besar dia bisa juga tuh. Iya, karena lihat aja berapa kali kayak gitu, dan nggak peduli Burmis mau ngamenin apa kayak ya udah sorry Matilda apa keren keluar. Rosalina ini Brody sih, Brody. Iya benar. Oke. Matilda, Yuzong. Sekarang Yuzong tanpa adanya Baxia. Kita dipotong-potong. Benedetta. Enggak. Praktisinya udah pakai Yuzong, enggak Benedetta, bukan Benedetta, ada Rif. Yang main Benedetta tuh praktisi. Ya, sebentar, ini banyak sih Sun Shin lah kalau gue. Iya Sin atau nggak Silvana. Oke. Emang agak sedikit unik. Ada perdebatan dari orang coachnya Hidaki, apa yang harus dipilih, apakah Hiroki dulu bahkan atau Chumoninya terlebih dahulu, kita nggak tahu. Tapi yang pasti menurut aku bukan Benedetta, setahu ini aku contoh itu oke. Salah berapa? Oh bener ya? Wow. Dia nggak bakal karena flat dizzy. Kalau yang ngepick flat dizzy Ya, tapi sekarang dia pilihnya Cloud daripada Sun Shin. untuk nge-secure di arah late game, dia juga nggak mau ada ace yang menggunakan Cloud-nya. Tapi di sisi ini dari Burmese Ghost, kalau dia nggak coba ke hero nyaman atau Hayabusa ya, Hayabusanya Paling benar ini ya. Nah, diambil sekarang ya. Emang harus wajib diambil sekarang sebelum nantinya masuk ke band yang selanjutnya. Ada 4 lagi yang bakal hilang, 2 dari Brand, 2 dari Burmese. Disansin lagi. Wow. Disansin sudah dong. Dia nggak mau untuk ngeluarin Hayabusanya. Mungkin di next game setelah ini. Wadaw langsung ya. Semuanya datang pada kelas lagi. Kalis banget ya kelas di match mereka. kelas lagi mungkin kalaupun ekspektasi nanti ya ini sesuai dibayang-bayangkan Pulung aja terkena pun efek dari Imperial Justice mungkin di saat semuanya terkena Imperial Justice mungkin semuanya akan berkumpul ya, disitulah mungkin peran dari Atlas. Kalian berkumpul Ya lebih mengumpulkan lagi gitu. Saya ini kek pala kau, tapi kali ini Luno saya diamanin, tandanya dari Burmese Ghost gak akan ada satu hero yang meng-counter seorang Patrizi. Ini hero nyamannya dari Burmese semua loh yang diamanin sama Brand. Iya loh, Ruby Dede, terus Digi, Natalia, Brodinya Aceh, Maybe punya Digi kan. Maybe punya Digi ya, maksudnya kayak ya udah, gue cuma mau menang dari Brand Sport di sini. Gue nggak peduli gue dengan hero yang sama, gue nggak peduli dengan hero gue yang kecil. At least gue tunggangin para hero-hero dari tim Burmese Ghost, apalagi hero nyaman dari mereka. Oke, dan udah nggak punya Marsha ya, yang bisa dikombokan juga tetap dengan Atlas. Ya, masih ada satu lagi tadi siapa ya? Alice, udah masih ada Alice yang bisa dibuang oleh Burmese Ghost. Oke. Alice sih harusnya mereka buang yang buat yang terakhir. Ini kita lihat bagaimana ini kan bisa dibilang hampir penuh hero-hero counter yang ada tadi sudah kita lihat beberapa kali dari Brand dihilangkan di round yang sekarang kalau sampai nanti harusnya juga di band. Tapi kalau tidak mungkin Burmese juga masih memikirkan apa lagi. Sekarang ada Hilda. Ya, Hilda. Masih nongol Hilda di bandnya ya. Biar nggak diganggu backline-nya. Tengkok juga, ini kayak hero favoritnya juga kemarin kayak yang ngalahin mereka waktu mereka kalah ada Hilda juga di sana. Next level hero pok malah. Iya. Kali ngepok dulu. Dia kan niatnya ngepok, malah ngeders ujung-ujungnya. Tapi kalau di early dibonyokin minimal sampai menit kelima, di bawah menit kelima mati 3 kelar. Hildanya kelar. Hildanya bakal kayak squishy.
Ini langsung Alice ya. Yes, Oke, Alice. Setuju ya, Alice ya. Yap, Elis akhirnya ini dia kompak dua ya. Iya. Di game kali kita kompak ya. Tumben. Tumben biasanya ada debat dulu, Ada kita milih debat. satu. Tapi enggak, gue pada setuju ke Alis dan Lele tanya ditaruh di A. Ternyata di pick juga bro. Iya, keluar Benedetta. Ini flat TC sih harusnya. Mati sih. Ini untuk momentum kayak begini loh. Atau dari KTZ di Aramin dengan Benedetta, Ya, bisa. ribunya di samping bro. Dengan cloudnya. Iya. Tapi bisa tuker roll ya, multi roll semua. Tapi aku pribadi sih lebih suka yang pakai kartu untuk secure kalau misalnya dia mau main game 3 ini kayak oke cepat jangan sampai kita kasih nafas karena satu kemenangan Burmese goals itu bisa jadi ini loh Kayak kurang momentum juga ya. momentum Go. naik kita bisa nah udah begitu udah keras. Oke, ada abang-abangan gym lapu-lapu. Tahu-tahu last picknya ada Harley. Nah, lo puyeng lagi kan? Enggak sih, kayaknya Harit sih buat last pick-nya. Harley. Harit. Siapa yang akan mengisi Harit segmen? kayak itu masih bisa kan. Harit sih bagus. Di Fatalik bisa buat fokus di selain. Set, selesai. Kita lihat saja. Sesaat lagi. Tapi Harit, apa bisa ya Bang? Harit bisa. Apa dari siapa ini Brand. enggak lah nanti nggak pakai Harit lagi dia butuh dia main Cangga bisa Loi kebuka Eudora buka Imbers yang di early bisa nahan Deng. Loi Tada. Sudah. Dan Wah, hampir minus tuh waktu itu. Gua nungguin lo astaga Oke. Enggak, itu pasti ada Ya. hero, tapi visual. kalau udah 2 nggak mungkin. Enak dong. Blessing dia sekali. Gas kalian 5. Emang main my hand. Santuy. Oke. Kita bakal lihat hero apa yang bakal dipakai tapi kali ini masih tidak ada pertukaran. KTZ, Lusty, View, KTZ dan juga Ribo. Oke, itu dari sudut kanan dan ada DSKD, maybe dan juga Rubididi dari sudut kiri. Wasit kita. Om Wawa, silakan. Oke. Kenapa dia pandang kita? Saya masih bingung kenapa nih kalian berdua. Jadi ini komentator tinju. Oke, wasitnya akan saya kawal untuk game ini gitu. Dan langsung kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk game ketiga kita dari series Best of 7. Dan ini dia Kagura. Bentar, apakah ini Cloud support? Kan nggak mungkin. View-nya Benedetta support. Alright, Benedetta tank sudah keluar. Benedetta support untuk kali ini dan View bakal mengganggu pergerakan dari para pemain dari tim Burmese Gold dan bahkan Kid sudah berada di game depan. Tapi di satu kali hit saja setengah darah dan tersisa setengah kali ini bisa menjadi bahaya bahkan Katizi dipukul mundur. Lihat Burmese Gold sudah mulai agresif kali ini Pak Bulong. Sudah mulai aktif ya. Di round pertama, round kedua hanya ada 1 orang yang maju ke depan, tapi untuk sekarang ada 2 orang yang udah mulai mengganggu dan setidaknya ngebayangkan memperlambat waktu farming dari Cloud itu sendiri. Tuh, kalau jadi offlane tuh kayak gitu tuh. Dia habis clear, dia coba kalau dekat sama Little Wonder-nya, dia jemput dulu kalau mid laner nggak bisa. Gangguin atau nggak ambil. Gangguin kalau nggak ambil. Gangguin kalau nggak ambil, karena bakal rugi kalau didapetin sama mid laner dari tim musuh. Lihat, langsung berbeda 1 level kan? Pro player, public, wah, beda lagi Pak ceritanya. Tapi ternyata Pio coba untuk mengarah ke seorang Kid memilih untuk mundur dan akhirnya kali ini Kaltizi yang akan mendapatkan pop-up-nya tanpa ada hambatan sama sekali. Sudah level 3, sedikit tertinggal harusnya oleh seorang S dari Soke. Pio membantu untuk melakukan poke terhadap jungle dan di sisi bottom lane Ruby Dede kali ini bakal sedikit kesulitan karena Duel of Dragon dari seorang Ruby Dede bakal bisa di counter dengan adanya Flea ya. Oke, hanya sekarang Ruby Didi menggunakan high and dry loh. 6% tambahan Wave Dragon-nya kalau emang mendarat di punggung Kagura. Waduh, sampai ke payung-payungnya retak-retak semua itu. Tenang, sebelum didaratkan 1 kali
pukulan ya. Dia udah ada pelindung tapi duet di arah mid lane dan Turtle sudah muncul. Kali ini Turtle harusnya udah bakal di-secure sama Burmis ya. Karena dari segi leadingnya, Burmis sudah standby di atas 4 orang. Lihat, Pio dipukul mundur, informasi sudah diberikan. Bahkan jauh sekali dari seorang Kaltizi di arah bottom lane. Dan para pemain dari tim Burmis Close memilih untuk mundur, gak mau memaksakan Opung Wawa. Iya, kita tahu banget kalau dari Burmis, mereka adalah salah satu dari tim yang cukup rapi ketika mencoba untuk melakukan setup ke area Red Turtle dan jarang untuk mereka lepaskan. Kecuali kalau mereka lagi kalah di lane. Ya, tapi dua trik kedai Kaltizi masih di dari middle rematch. Lihat, masih selamat kali ini dari mid lane. Dan harusnya ini menjadi momentum untuk tim Burmis Close untuk mendapatkan satu buah turtle karena mereka tahu Kaltizinya gak punya darat. Oke, hanya saya juga mereka juga mendapat informasi ya kalau cowoknya juga udah nggak punya banyak dragon lagi. Setidaknya ada yang berimbang, ada plus minus yang bisa mereka dapatkan untuk memperhitungkan bagaimana turtle ini mau disikat, mereka mau fight atau tidak. Sementara itu untuk Kaltizi sendiri masih melakukan farmingan, masih menunggu. Udah ada mountain shocker yang dikeluarkan, hujan api langsung mendarat di atas kepala. Maybe-nya maju ke bagian depan, Lastinya nggak bisa memaksakan, tapi Ruby Didi udah balik lagi terkena efek payung. Ying yang overturn dan bahkan Ruby Dede yang harus mundur. Lasti bakal kebuka dengan adanya satu buah takoyaki di garis depan kali ini. Belum ada Fatali, ada dan di arah belakang. S-nya berhasil mengamankan retribution dari seorang Pio yang tertangkap. Dan sebelum maunya digoyang bersama dengan seorang Platiji bakal di cover. Kali ini Kaltizi terlalu jauh. Satu hilang. Apakah Platiji juga bakal hilang? Karena kalau diterusin dia hanya untuk nyetor nyawa. S masih follow di Travelers. Dan Platiji dengan jalannya ngekok memilih untuk mundur. Itu punggungnya udah hangat banget, ditembakin, dilemparin, dan dipukulin, dipedangin semuanya. Tapi sekarang pertempuran masih ingin lebih. Hanya saja untuk pasifnya udah mulai aktif, dia lompat lagi ke bagian depan. Ada Dragon Bell yang dikeluarkan juga, hanya saja akan tumbang sesaat lagi. Outer turret yang ada di top lane sana dikeroyok lo sini lo pada lo doang gede, tapi ternyata masih bisa lolos lagi. Dan bahkan dia selamat dijemput oleh Kid. Permainannya bagus banget di sisi lain. Kaltizinya harus terambil, terpick up. Dia nggak bisa seorang diri lagi. Dua hero locker benar-benar menuju ke arah seorang Kaltizi. Lalu berhasil diamankan oleh seorang di Lapu-Lapu too strong in the right now. Oh, the right now. Oke. Aduh, tisu dong. Bisa lagi kan bisa. Oh, bahasa Inggris ya kamu ya? Udah siap nih kayaknya nih. Hah? Udah siap kayaknya. Aduh. Langsung saja ya, kita menuju ke arah top lane. Kali ini Yusong yang harus clear minion dulu, karena kalau enggak, dipaksakan. Suara itu dipaksakan. Tangkap, maybe tidak bisa mendapatkan satu momen tambahan. Ingat, masalah Fatalin. Kaltizi memilih untuk mundur. Kita sana basic 2 langsung coba di follow up, tapi ternyata Kaltizi terkena dia cukup sakit. Ada Kaltizi, diamankan oleh seorang Rimo. Bahkan Rimo dan juga Kaltizinya masih bertahan di arah base dan tim Brand Esports. Itu defense yang rapi banget tadi, masih sempat berpuntur dan bahkan Kaltizi live yang tinggal hampir 1 pixel ke bawah itu ya. Itu masih berani buat nabrak loh. Apa dengan hantaman benda tumpul? Hantaman benda tumpul ya dari Kaltizinya. Langsung disundul, hantaman benda tumpul beracun. Wah, masih ingin lebih baby, tapi kan siapa yang dapat tadi mountain shockernya pas banget tuh kayaknya. Menabrak ke arah Parpobab yang akan diarah. Wah, sempat dia dapat. Masih ada retribution. Enggak pakai retribution ternyata. Masih diamankan, tapi udah nggak punya hujan api motor saya kalau pakai hujan api dan berhasil mendapatkan turtle dengan retribution. Ingat, biasanya kalau dikasih space kayak gini di late game dia bakal kuat banget. Dia memang tidak melulu dengan adanya poin tambahan, ternyata Ribo wing overturn coba menyelamatkan satu poin tambahan. Kita bakal dituju tertarik Fataling. Ada play over combo, coba dia ada bottom lane. Ruby Dede pun berhasil ditumbangkan, tapi ada game pause. Ternyata ikan apa yang ditunggu di sini? Ikan apa? Kan toda. Ya tapi tadi gila gak sih? Kena jadinya overturn, mau kabur lagi diangkat ke belakang, ditarik-tarik, gak bisa tarik 2 kali sudah di ya. Aduh, masih kena efek dari Kagura, dia ketarik, lalu udah datang juga untuk Atlasnya. Fataling dimating masuk ke dalam inner turretnya, ya apalah daya gitu, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Hilang sudah 2 orang. Padahal tadi di awal-awal momentumnya masih untuk Burmis Gold. Ya. Iya kan? Sampai sekarang kayaknya masih untuk Burmis Gold. Tapi kalau kita lihat pergerakan dari Kaltizi yang sudah mulai lumayan lepas ya. Aku udah enggak. Udah enggak dipegang sama Burmis lagi. Enggak dipegang sama Burmis, tapi kali ini masih 50-50. Kenapa? Ya. Karena di top dipegang Burmis, di bottom dipegang sama Brand. Kalau aku ya,
Di top dipegang Burmis, di bottom dipegang sama Brand. Nah, kali ini Kartisinya ini akan menjadi penentu. Kalau dia pick off lagi, kemungkinan besar disetir sama Burmis, dan harusnya game ini bisa menjadi game untuk Burmis. Tapi kalau Kartisinya bisa sabar, farming, dia tahu dia nggak sebebas game 1, game 2, dia bisa dapetin item. Ini game bakal dipegang sama Philippines. Sudah bisa dipastikan kok. Karena Ribonya ngegendong banget. Ribonya biasanya Ribo ngegendong di late game kan. Ini tukeran posisinya. Dia tahu Kartisinya nggak kuat jarak early, diganggu dari purple buff diharas. Jadi dia mau nggak mau dia yang ngegendong untuk sampai ke late game. Dan Ribo untungnya dia pakai Kagura, di late game pun damage sakit banget. Ya, tetap sakit tadi. Lihat tuh tadi Yin yang overturn. Set dua orang nggak mau ngapain lagi gitu. Di belakang Takoyaki udah datang. Halo, kena lagi rame ya kan? dicekek langsung banget. Jadi sisinya cukup banyak sebenarnya untuk Brand Esport dibandingkan dengan Burmis yang lebih ke arah mengandalkan single target. Oke, dan sekarang nih kita balik lagi nih Om Wawa. Ace-nya udah level 10, belum ke pick up sekalipun. Sementara untuk misi yang berbeda, kita lihat ada Phil yang tertangkap masuk ke dalam Imperial Justice untuk maybe masih bisa kabur karena nggak bisa lagi memaksakan keadaan. Balik lagi juga untuk Flapsy-nya masih level 7 si naga ini. Alright. Lusty tadi ada battle plan bakal menjaga pergerakan dari seorang Kartisi. Kartisi nggak bakal dilepas lagi untuk segera dikeluarkan, dan sudah terlihat posisi dari Lusty. Dari mid lane, Ribo bakal coba untuk ngegocek, View bakal coba untuk clear ini, tapi ternyata lebih memilih untuk mendapatkan satu poin tambah dengan ada Travelers, dan juga sangat dapat didapatkan. Cepet banget tadi responnya dengan ada Alekto, dia langsung balik badan. Masih untung ada Tresles yang dia miliki, tapi di bagian atas seperti peperangan akan terjadi. Ada D yang dengan lampu-lampunya siap untuk langsung menghujam dengan pedangnya yang segede beton kayak gitu, tapi terjadilah lagi Imperial Justice. Tapi nggak mendapatkan Aceh udah nggak ada Tresles lagi, maybe di sana nggak punya Imperial Justice dan memilih untuk balik kembali di arah top lane. Kartisi untuk dapetin satu buah orange buff-nya. View terkena damage cukup sakit, kali ini harus mundur. Lihat seperempat darah hanya dipukulin oleh seorang DI. Belum ada break factor sama sekali kali ini Pak Pulung. Iya, Alekto juga tadi dari dari beda. Apa yang terjadi? Hilang sudah Flapsy menggunakan Yuzong karena dikeroyok langsung oleh dua orang. Karena untuk Ruby Didi sendiri kalau nggak salah tadi udah ada Blade of Despair yang dia milikin, belum lagi dengan High and Dry. Wah, tertembak lagi dengan hujan api, payungnya nggak kuat untuk menahan hujan api. Wow, momentum kali ini benar banget kata Opung Wawa, dipegang oleh Burmis Goof. Dan harusnya dari tim Brand Esports mereka tidak boleh terlalu offside karena Ace-nya walaupun nggak dapat point kill, dia dapat farmingan cukup well, dan clue-nya hampir sentuh pick off, masih bisa di-immune kali ini, dan hampir saja lubang yang cukup besar dibuat oleh seorang Pew. Waduh, masih level 10 untuk Kalzi-nya. Dia masih melakukan apa ya, permainan kecil dengan adanya wave minion yang bisa dia ambil dan dikonvert menjadi pundi-pundi gold yang akan menambah lagi untuk membantu dia menambahkan item. Tapi pergerakan dari Chow juga udah cukup baik, dia berpindah dari atas lalu ke tengah, dia ke bawah lagi, di bagian bawah sekarang kita lihat ada 1, 2, 3 hero yang berjalan bersamaan. Oke, dan kalau sampai Burmis menang, kita bisa jadi dia akan melihat Baxia terus-terusan. Iya, Baxia ya. Pasti. Yang ternyata menjadi kayak roda penggerak juga ya. Karena Baxia juga dari tadi emang benar-benar dia mengganggu, dia tebel, semua soft skill mungkin bisa mengarah ke tapi ada Imperial Justice yang ke bagian depan. Kita lihat Baxia mungkin terpilih, tapi sekarang dia bisa keluar lagi, tapi dua orang ini nggak cukup untuk membantu mereka. Bukan, ini dipaksa oleh Partisi, tapi ternyata karena ada satu orang yang miss. Harusnya dari tim Brand Esports sadar Chow-nya nggak ada di posisi tadi, dan para pemain tim Brand harus berhati-hati. Lihat Ruby Dede udah lihat posisinya, udah terbuka, memilih untuk satu mirror image ke arah belakang dari seorang Kartisi karena dia tahu ketika dia terlalu offside dia masih bisa mundur ke arah belakang, dan mereka akan menunggu satu Lord di menit yang ke-10. Bapak Lord yang terhormat akan coba didapatkan oleh tim Burmis. Waduh, ini poin killnya dikit banget ya, kayak 4 berbanding 4 gitu. Minim, mungkin beberapa kali terjadi, tapi mereka masih bisa untuk tarik ulur dengan sangat baik. Tapi untuk sekarang juga Ace-nya masih melakukan farming sangat baik, meninggalkan beberapa level cukup jauh dari Kalsi itu sendiri lah. Iya, Kartisi dia tinggal nunggu Golden Staffs itu bakal aktif. Tambah Ribo masih kurang satu item lagi buat bisa lebih mendukung mungkin kalau pistol bagi Kagura dia. Ya, nah ini
agak sedikit bingung nih. Siapa yang akan ngebuka map? Kayaknya bakal ada Ribo dengan payungnya. Dengan dia top lane, ini View bakal coba untuk mengikuti permainan dari Psycho yang sebelumnya kayaknya. Di posisi yang nggak cukup baik, memilih untuk clearing, minion saja, clearing. Habis itu dia bakal rotasi, bantu tim fight. Counter shock akan dikeluarkan, udah terbuka para vision, para pemain dari tim Brand Esports. Bakal coba dipasang, Ibraga sedang memilih untuk reset kembali dari tim Aceh. Bahkan Fantasy harus mundur terlebih dahulu dan Kit terlalu offside, flicker ke arah belakang. Satu momen yang didapatkan oleh tim Brand Esports, terlalu birahi Kit mencoba untuk mendapatkan satu, bahkan dia yang harus terpikok. Waduh, sayang banget di saat ada lore yang udah muncul begini dari Burmese Gold yang melakukan sedikit kesalahan hingga mengakibatkan ada satu anggota mereka yang langsung dihilangkan begitu aja. Ini mengakibatkan mungkin momentum akan berbalik bisa aja untuk Brand Esports itu sendiri loh. Betul. Karena ada satu momentum yang dibutuhkan ketika Kit sudah berhasil untuk pick off. Itu membuat Burmese mereka agak sulit untuk bisa mengamankan Lord kalau sampai ada gangguan lagi, dan sekarang coba untuk diambil oleh Brand Esports. Tapi kayaknya dari Imperial Justice yang tidak mengenai target yang diinginkan. Iya, mau cumi-cumi doang, malah langsung ditinggalkan, tapi Lordnya berhasil diambil. Keterangan seperti akan langsung dipaksakan oleh Brand Esports. Satu orang langsung menghilang, yaitu atas, tapi ternyata Puan di bagian belakang untuk mengejar langsung ke arah S. Sedikit lagi ada Phantom Slash, tapi untuk BD saya nggak kuat untuk menahan fight. James yang dikeluarkan, double kill berhasil didapatkan oleh Yi Sang-sin. Double kill diamankan oleh Ace, dan bahkan Lordnya terbuka bebas secara top lane. Ini bisa menjadi bencana untuk Brand Esports. Para pemain dari Brand, mereka harus sabar. Lesti juga nggak terlalu terburu-buru. Lihat, Ribo mencoba untuk mendefense, tapi Kit di depan sana benar-benar fokus ke arah Ribo. Dia nggak peduli, dia main masuk aja. Ini hati-hati, kalau dia udah setengah sekali mengingatnya, ini bakal menjadi bencana. Dia bakal dipaksa, masih ada Free di sana. Lesti ke arah belakang, itu sangat telah dibuka. Tapi para pemain dari tim Brand Esports kali ini mencoba untuk berada pasang. Coba Fantasy ke arah belakang. Lihat view-nya sekarang tumbang, tapi lah dari jauhnya, dan bahkan Bapak Lord terhormat mencoba diamankan, masih berhasil. Belum menjadi bencana untuk tim Brand Esports. Iya, pasti bisa tepat waktu, semuanya langsung respon kembali dan masuk dengan adanya blessing duet dari Kalsi dan Seorang D-nya pun di game 2 aja bakal rugi. Jadi sia-sia kalau mau tumbangin maybe-nya sekalian. Maybe-nya bunuh, pick off maybe dan Kit-nya, dibandingkan dia harus coba untuk melawan ada blessing duet ke arah belakang. Kit-nya masih coba dihajar, di arah sana di wall courtesy, semua menangkap courtesy-nya tertangkap, dan bakal lihat cita-cita di sini menuju ke arah belakang. Ini bakal menjadi bencana. Ini bencana untuk Brand Esports. Kehilangan courtesy di arah tengah, dan lagi-lagi kehilangan para courtesy. Udah gak ada momentum lagi. Ini bakal menjadi satu poin untuk Burmese Gold, harusnya apapun. iya benar, kali ini terbuka lebar lagi kemenangan untuk Burmese Gold. Sedikit lagi mereka bisa memanfaatkan momentum ini. Kita lihat bagaimana aksi dari Burmese Gold masih memaksakan dari bagian depan, dan ternyata satu poin untuk Burmese Gold. Sudah kuduga ketika courtesy-nya berhasil ditangkap di arah belakang, dan maybe-nya dia tahu betul courtesy-nya bakal ke belakang. Dia tungguin ketika courtesy-nya bakal ke belakang, langsung nih, nah lo mau kemana bosku? Oke. Dan ya, SP dari Burmese Gold tampaknya mereka berhasil untuk menangkap juga ya hero yang itu penting bagi Brand Esports, di mana tadi mereka membuang Baxia. Dan aku pengen tahu sih nanti dari assemble-nya apakah ada